Oke, siap ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Pak Eda Walun, Pak Aziz, sampai ketemu Pak Rahmat dan Pak Khalil. Syarat minimal ujian skripsi, saya rasa ini BP1 saya ada, menguji 2, Pak Heri sama Manis, saya rasa ya dimulai. Silakan saudara Anak Supir Purnomo untuk mengungkapkan hasil penelitiannya. Nggak perlu lama-lama mas, 7 menit ya. Siapa? Silakan mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastio Purnomo. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya di sidang skripsi pada pagi hari ini. Yang saya hormati yang pertama dosen pembimbing saya Pak Rahmat dan dosen pembimbing 2 saya Pak Sabar, kemudian dosen penguji 1 saya Pak Heri Awalul, penguji 2 Pak Ali Sarindra, dan penguji 3 Bapak Mualim. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya. Nah, penelitian saya tentang supply chain management, di mana teori dan praktek supply chain management telah banyak diterapkan di perusahaan. Nah, supply chain management dimaksud adalah serangkaian aktivitas dari supplier ke pabrik, kemudian pabrik ke distributor, distributor ke retailer, hingga retailer ke konsumen. Dalam buku Supply Chain Management edisi kedua karya Inuman Pujawan, beliau mengatakan bahwasanya bagi perusahaan, supply chain management dapat menjadi perbedaan yang kompetitif. Sedangkan menurut pendapat J. Hazer dan Barry Render dalam buku Operation Management, beliau juga berkata, at this time the condition of competition is no longer between companies but between supply chain. Bahwa pada waktu sekarang kondisi persaingan itu tidak lagi antar perusahaan, tetapi antar supply chain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan supply chain management dan kinerja perusahaan. Pendapat Martin Christopher dalam buku Logistik and Supply Chain Management edisi ketiga, dia juga berpendapat bahwasanya company performance is something that is produced by the company within a certain period with reference to established company standard. Bahwasanya kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan. Nah, jadi dari sini supply chain management dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, di sini saya merangkum judul penelitian saya yaitu pengukuran pengaruh information sharing, long term relationship, cooperation, dan proses integration terhadap kinerja supply chain management perusahaan. Untuk studi kasusnya di PT Petrokimia Gresik. Dalam mengerjakan ini saya berterima kasih pada dosen pembimbing 1 saya Bapak Profesor Dr. Insinyur Rahmat Hidayat MT Fire, dan juga dosen pembimbing 2 saya Bapak Dr. Sabarudin Ahmad ST MT IPM ASN. Nah, dalam penelitian saya ini saya berkaca pada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu pada tahun 2019 oleh Priscilia Lagzinski de Souza Miguel. Beliau adalah ilmuwan asal Meksiko. Beliau meneliti tentang pengaruh SCM terhadap kinerja perusahaan, di mana hasilnya adalah semua faktor berdampak positif pada kinerja perusahaan. Kemudian 2 tahun berselang ada Mbak Desi Aryani yang juga meneliti pengaruh SCM terhadap kinerja perusahaan, seperti kasusnya di industri kecil dan menengah makanan olahan khas Padang, di mana hasilnya sama kayak penelitian yang pertama tadi, di mana semua faktor ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga, 3 tahun berselang, Diki Puspandia juga meneliti di bengkel Ahas. Nah, namun di sini ada perbedaan hasil bahwasanya di sini 3 variabel saja yang berpengaruh, yaitu information sharing, long term relationship, dan proses integration. Kemudian pada tahun 2016, Mas Ahmad Yuda Fitrianto ini juga meneliti di PT Multicom Indonesia cabang Semarang. Nah, di sini hasilnya yang berpengaruh positif itu long term relationship dan juga proses integration, sedangkan information sharing dan cooperation tidak berpengaruh. Kemudian hingga yang terakhir penelitian dari Muhammad Fakih Al-Hakim pada tahun 2018 di industri roti dan kue di Surakarta, hasilnya yaitu information sharing dan proses integration tidak berpengaruh signifikan, akan tetapi yang long term relationship dan cooperation berpengaruh signifikan terhadap kinerja supply chain manajemen perusahaan. Di sini variabel penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama information sharing, yang kedua long term relationship atau hubungan jangka panjang, yang ketiga cooperation atau kerjasama, dan yang keempat proses integration atau proses terintegrasi, di mana variabel dependennya adalah kinerja perusahaan. Di sini saya ingin mencari pengaruh dari keempat variabel ini terhadap kinerja perusahaan. Tahapan penelitian saya yang pertama studi literatur dan studi lapangan, yang kedua menentukan latar belakang permasalahan, ketiga perumusan masalah serta tujuan, keempat saya melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap staf Departemen PBBJ di PT Petrokimia Gresik, yang kelima merekap hasil kuesioner, keenam uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, heterogenesitas, regresi linear berganda, ketetapan model, dan uji hipotesis, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan.
Yang pertama, klasifikasi responden. Di sini klasifikasi responden saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama klasifikasi responden berdasarkan usia, di mana didapatkan hasil bahwasanya untuk rentang usia 21 hingga 32 tahun memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 43,3% atau sebanyak 13 orang, sedangkan yang berusia 45 hingga 55 tahun paling sedikit yaitu 23,3% atau sebanyak 7 orang. Sedangkan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cukup dominan dengan persentase sebesar 83,3%, sedangkan sisanya adalah perempuan. Lanjut yaitu hasil uji validitas. Di sini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dengan pengambilan keputusan bahwa jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel, maka pernyataan tersebut valid, dan sebaliknya. Uji validitas ini menggunakan tingkat signifikan 5%. Dari hasil uji validitas diperoleh hasil bahwasanya per item pertanyaan per variabel semua nilai R hitungnya lebih dari R tabel, di mana R tabelnya di sini adalah 0,381. Selanjutnya yaitu hasil uji reliabilitas, di mana di sini untuk mengukur kehandalan kuesioner. Dengan kata lain, apabila dilakukan pengambilan data lagi, maka akan tetap sama hasilnya, yaitu dengan pengambilan keputusan menggunakan nilai Cronbach's alpha. Jika nilai Cronbach's alpha lebih dari sama dengan 0,6, maka dapat dikatakan reliable atau handal, dan juga sebaliknya, seperti itu. Nah, dari output SPSS di sini ada dari 5 variabel memiliki nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,6, artinya semua variabel dikatakan reliable. Lanjut ke hasil uji normalitas. Di sini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan pengambilan keputusan jika nilai SIG lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima, yaitu terdistribusi normal, dan juga sebaliknya. Nah, dari output one sample Kolmogorov-Smirnov test, di sini dari 30 sampel didapatkan nilai SIG sebesar 0,2, artinya lebih dari sama dengan 0,05, bahwasanya di situ variabel residual terdistribusi secara normal. Lanjut ke hasil uji multikolinialitas. Di sini untuk menguji apakah model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, yaitu dengan patokan melihat nilai toleransi dan nilai VIF. Nah, dari hasil outputnya di sini keempat variabel untuk nilai toleransinya itu memiliki nilai toleransi lebih dari sama dengan 1. Nah, untuk nilai VIF, variance inflation factor, itu kurang dari sama dengan 10. Jadi bisa dikatakan di sini tidak terjadi multikolinialitas. Artinya di sini tidak melanggar model regresi. Lanjut ke uji heterogidastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, yaitu jika nilai SIG lebih dari sama dengan 0,05 maka tidak terjadi heterogidastisitas. Nah, di sini juga sudah terbukti bahwasanya nilai SIG-nya keempat variabel lebih dari 0,05, artinya semua variabel tidak terjadi heterogidastisitas. Nah, di sini hasil regresi linear berganda ini yang digunakan saya sebagai peneliti yang bermaksud mencari pengaruh bagaimana keadaan naik turunnya variabel dependen. Dari output SPSS diperoleh data seperti ini. Saya ambil contoh, nilai konstannya nilai koefisien regresi dari konstanta 1,486, artinya kinerja supply chain manajemen perusahaan di PT Petrokimia Gresik itu tanpa dipengaruhi 4 variabel yang tadi itu sebesar 1,486, seperti itu. Lanjut ke hasil uji F yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan ini mempengaruhi variabel dependen. Nah, di sini diperoleh hasil nilai F-nya dari tabel ANOVA sebesar 4,857 dibandingkan dengan F tabel 2,74. Jadi F hitung lebih dari F tabel. Berarti secara bersama-sama variabel independen ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Lanjut hasil uji determinasi R-square. Di sini untuk mencari seberapa besar sih pengaruh dari faktor variabel independen tadi terhadap variabel dependen. Nah, di sini keluar muncul output R-square sebesar 0,437. Artinya keempat variabel tadi mempengaruhi kinerja supply chain manajemen itu sebesar 43,7%. Nah, yang sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak saya teliti dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir yaitu hasil uji parsial T. Nah, di sini uji ini yaitu uji untuk menentukan variabel mana sih yang berpengaruh terhadap kinerja supply chain manajemen dari keempat variabel tadi. Nah, dengan pengambilan keputusan bahwasanya jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, dan juga membandingkan antara T hitung dan T tabel. Nah, T tabel di sini 2,060. Nah, dari hasil uji T tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya untuk information sharing tidak berpengaruh terhadap kinerja supply chain manajemen.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Mas Ahmad Yuda Fitrianto yang meneliti di PT Multikom Indonesia Cabang Semarang bahwasanya pembagian informasi itu tidak berpengaruh terhadap kinerja supply chain management. Kemudian long term relationship atau hubungan jangka panjang juga tidak berpengaruh. Hasil penelitian tersebut juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Widarto Rahbini. Dan yang ketiga itu cooperation. Di sini salah satunya variabel yang berpengaruh terhadap kinerja supply chain management. Nah, hasil penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya oleh Priscilia Lagzinski asal Meksiko, Mbak Desi Aryani, Mas Yuda Fitrianto, Widarto Rahbini, di mana masing-masing penelitian hasilnya kerjasama itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, proses integration. Di sini tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya oleh Muhammad Fakih Hakim yang meneliti industri roti dan kue di Surakarta. Nah, dari skripsi saya, hasil penelitian saya ini yang bisa saya berikan ke tempat penelitian saya yaitu PT Petrokimia Gresik, yaitu PT Petrokimia Gresik hendaknya meningkatkan kerjasama cooperation dengan partner bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui kejujuran dalam kerjasama, tanggung jawab dalam kerjasama, dan kerjasama yang menguntungkan. Karena dengan adanya kerjasama dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, di sini karena hasil kesimpulan tadi hanya variabel kerjasama yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Arti penting tentang kerjasama pernah disampaikan oleh penulis asal Amerika Serikat, Helen Adams Keller. Beliau menderita buta dan tuli. Beliau menulis sesuatu di bukunya yang berarti bahwasanya only a little work can be done alone, but together can do many things. Hanya sedikit pekerjaan jika kita melakukannya sendiri. Akan tetapi ketika kita bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Saparudin Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi berikutnya sesi tanya jawab. Fisik tapi di sini juga depan saja. Silakan. Ada 3 Bapak Muji, Pak Heri Awalu, Pak Mualim, sama Pak Aris. Saya silakan Pak Heri dulu. Pak Hari. Silakan Pak Heri. Motor lagi. Halo dengar? Iya Pak, siap dengar. Baik Mas, itu tadi pemaparan saya kok nggak melihat ininya Mas, modelnya secara Model regresinya Pak? Ya, ini tadi file-file yang kamu kirim terhapus ya Mas di WA ya. Untuk model regresinya itu ada Pak di laporan saya. Nah, untuk yang di PPT, ya ada Pak. Untuk yang di PPT saya tampilkan output dari SPSS saja Pak. Ya. Terus ini Mas, hasilmu tadi kan yang sangat berpengaruh adalah Mas, Halo. Regresinya berapa? Kami silakan. Model regresinya halaman berapa saya mau lihat? Oh. Dan begini aja, lanjutkan dengan Mas Heri. Iya Pak. Sana tunjukkan ke Pak Heri sama Pak Anies yang di laporan itu letaknya di halaman berapa? Iya ini Pak. Pak Heri kan punya filenya. Aku hilang, hapus. Pengajar berkata apa? Yang biasa hapus sih, ya hapus. Ini Pak. Ini variabelnya. Hasil output regresi linear bergandanya. Ini ya. Iya Pak. Ini yang selanjutnya tanya Pak Anies seperti saya dulu ini. Pak Anies juga. Mau Mas Heri? Enggak, cuma membaca ini halaman berapa gitu aja, tak baca di sini. Iya. Oh gitu ya. Betul berapa ini Mas? Halaman 49 Pak. Monggo Mas Heri aja. Nah itu Mas, ini regresi linear sederhana atau berganda atau Mas ini Mas? Apa bentuknya? Berganda Pak. Karena Berganda. karena variabelnya ini lebih dari 2 4. Masa sih variabel apanya? Variabel independen, variabel yang mempengaruhi variabel dependen, variabel atau dengan kalimat lain variabel bebas.
Masa variabel Y-nya ada berapa jawaban itu? Y-nya 1 Pak. Y-nya 1. Ya. Kalau 1 berganda apa sederhana? Berganda itu dalam kata lain variabelnya. Variabelnya ini lebih dari 1. Ya kan variabel bisa 1 ada variabel independen sama independen ya. Iya, untuk yang variabel independennya ini lebih dari 1 Pak. Yang independen kan yang E, yang benar ya. Benar ya Pak. Itu kalau yang Y itu artinya katakan ada yang 0 sama 1. Itu kalau berganda kan itu biasanya. Yang itu Y-nya itu 0, artinya cuma 1 jawaban atau 2 jawaban. 1 jawaban Pak. Berarti apa kalau 1 jawaban? 1 jawaban berganda Pak, karena di situ variabelnya Pak. Yang saya maksud di sini bergandanya itu kan dari variabelnya Pak, lebih dari 1, nggak tunggal, bukan sederhana gitu. Kalau sederhana kan variabelnya dari independennya itu mungkin x-nya itu cuma 1 gitu, sama konstanta sama standar error. Nah terus itu Mas, itu ada A ditambah B1 X1 ya benar ya? Iya benar Pak. Nah A-nya itu kamu peroleh dari mana itu? Dari 1,486. itu output SPSS Pak, nilai ketetapan. Artinya apa? Artinya itu bahwasanya tanpa dipengaruhi keempat variabel tadi, nilai koefisien atau nilai ketetapan dari kinerjah supply chain management itu sebesar 1,486 Pak. Jadi tanpa dipengaruhi variabel yang lain itu nilainya 1,486. Nah kalau yang konstanta X1 0,381 itu artinya apa? Nah, untuk yang 0,381 ini apabila ini kan X1 Pak. X1 itu information sharing, pembagian informasi. Apabila variabel information sharing ini meningkat satu satuan, maka kinerja supply chain management juga meningkat sebesar 0,381. Atau contoh sederhana gini Pak, ketika dalam saya jualan bolpen dalam 1 bulan, kan waktunya bertambah 1 bulan. Nah, di situ jika nilainya 0,381 maka penjualan saya juga bertambah 0,381 seperti itu Pak. Positif, nilainya positif. Jadi persamaan ini ya. Y. Tadi yang paling berpengaruh yang X berapa Mas? X3 Pak. X3. Iya. Nilainya positif ya dulu. Ya, positif yang paling besar Pak. Kalau misalnya diperoleh negatif konstantanya, Nah. berarti apa Mas? Kalau negatif itu berlawanan arah Pak. Jadi setiap 1 kali tingkatan variabel itu bertambah, maka malah kinerjanya itu berkurang, kinerja supply chain-nya itu Pak. Di sini contohnya yang X4 proses integrasi itu minus 0,06. Jadi apabila variabel proses integration gimana Pak? Oh, ini minus ya itu ya? Iya yang X4 Pak. Oh iya, terus? Ya jadi di situ apabila proses integration ini meningkat satu satuan variabel, maka kinerja supply chain management ini bukan malah bertambah Pak, tapi berkurang sebesar 0,056 dengan asumsi variabel yang lain tetap. Seperti itu. Itu yang X4 itu apa itu Pak? Negatif sama yang X. Proses yang terintegrasi Pak. Proses integrasi. Ini apa kalau proses integrasi? Jadi proses integrasi di sini tuh proses dengan partner bisnis Pak yang terintegrasi entah itu dengan supplier atau dengan pemasok atau sebagainya gitu Pak. Jadi supplier di sini untuk variabelnya pertanyaannya saya rangkum ada 3 Pak. Yang pertama, kegiatan logistik yang handal itu diutamakan dalam operasional perusahaan. Yang kedua, sistem yang saling berkaitan dengan baik diperoleh dari lancarnya aktivitas logistik. Nah, yang ketiga, lancarnya aktivitas logistik berakibat pada arus material yang efektif. Nah, dari ketiga pertanyaan tersebut Pak, dari hasil kuesioner itu banyak pernyataan yang negatif Pak. Jadi banyak yang kurang setuju dari apa yang saya pertanyakan tadi Pak. Jadi di sana itu kegiatan logistik itu bukan yang diutamakan dalam operasional perusahaan seperti itu Pak. Mas, Iya. itu waktu ngambil datamu itu ada nggak yang pertanyaan dan jawabannya itu sifatnya kuantitatif atau enggak? Misalnya ya misalnya dari supplier yang selama ini bekerja sama dengan Petrochimia, Iya. ya yang telat misalnya, telat dalam ada. yang satu itu ada apa? Kalau ini kan saya kasih lembaran itu langsung dijawab Pak. Nah, mungkin untuk pernyataan yang tersebut itu beliau
cuma bercerita saja, bercerita bahwasanya kalau kita mendatangkan produk ini itu dari sini, dari Australia, dari sini, dan juga diajari pembuatan purchase order PO juga seperti itu. Jadi istilahnya ketika diwawancara saya cuma mengambil datanya antara tidak setuju, kurang setuju, setuju atau sangat setuju itu saja Pak. Jadi untuk yang lainnya itu beliau cuma bercerita, ngasih wawasan kepada saya. Sama Pak, dari pertanyaanmu setuju dan tidak setuju aja ya? Iya Pak, iya. 1 sampai 5.